Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasma'u faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Shadaqallahul adzim. Berlindung kita kepada Allah jauh daripada godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada Rasulullah itu bagimu contoh tauladan yang baik. Bagi mereka yang menginginkan rahmat Allah, yang ingin perjumpaan dengan negeri akhirat, dan orang-orang yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Ahzab, surat yang ke-33, ayat yang ke-21. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimahumullah. Syukur alhamdulillah sama kita kembalikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat arwah junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, Jumat ini Jumat yang kedua kita berada pada bulan genap, bertepatan 14 Agustus 2026, dan Jumat yang pertama kita berada pada bulan Rabiul Awal. Hari ini tanggal 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Pada kesempatan ini berkaitan kita berada pada bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sengaja ayat Allah yang kita bacakan tadi kita kemukakan pada kesempatan ini sebuah judul, orang-orang yang akan bisa menjadikan Rasulullah sebagai panutan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahun kita peringati hari lahir Nabi kita. Padahal tidak sepotong ayat pun kita temukan. Tidak sepenggal hadis pun kita baca yang menyuruh kita untuk memperingati hari lahir beliau. Tapi untuk berselawat kepada beliau, jangankan kita, Allah saja berselawat. Sebagaimana yang juga Allah sampaikan dalam surat Al-Ahzab ini, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawat kamu kepada Nabi. Ini perintah.
Namun memperingati lahirnya tidak ada perintah. Tetapi kok kita peringati hari lahir Nabi kita ini, rupanya Bapak Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lantaran beliau begitu berjasa hadirnya ke dunia, lantaran jasa beliau selaku pemimpin kita umat Islam, sehingga Allah sampaikan dalam Al-Quran bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, di saat kedatangan beliau Rasulullah, kondisi umat ketika itu dalam keadaan yang tanpa akhlak, yang tanpa etika, yang mereka sembah, yang mereka buat, bahkan kaum mereka sendiri mereka hinakan. Sehingga kita baca di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-58, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini? Wa idza busyira ahaduhum bil unsa, dan apabila seorang laki-laki diberitakan dengan kelahiran seorang anak perempuan, zalla wajhuhu, merah pada mukanya, wa huwa qazib, dan dia menjadi sangat marah. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih, mereka menyembunyikan diri mereka daripada orang banyak disebabkan buruknya berita yang datang kepada mereka. Apa berita yang buruk yang datang kepada mereka? Di mana ketika istri mereka hamil, yang lahir daripada istri mereka tersebut anak perempuan. Rupanya ketika itu kalau anak perempuan yang lahir daripada istrinya, maka orang tuanya menanggung malu. Maka dalam kondisi yang seperti itu, tidak ada pilihan lain selain daripada dua pilihan. Apa dua pilihan yang untuk mereka umat ketika itu? Ayum siku ala hunin ambiadusu fiturab. Anak yang baru lahir tadi dibiarkan besar dengan resiko kepada orang tua menanggung hina. Kenapa orang tua hina kalau anaknya dibiarkan besar yang perempuan tersebut? Sebab anak perempuan kalau dibiarkan besar akan dibawa oleh laki-laki secara bergiliran. Orang tua tidak bisa mempertahankan. Kenapa? Karena begitu kebiasaan ketika itu. Andai kata tidak tahan dengan perlakuan yang pertama, maka terjadilah kondisi yang kedua. Apa kondisi yang kedua? Di mana ketika anak baru dilahirkan ternyata jenisnya perempuan, daripada nanti besarnya menanggung hina, biarlah baru lahir dimasukkan ke dalam tanah, ditimbun hidup-hidup. Ala sa'ama yakumun, amat buruklah apa yang mereka tetapkan. Begitu yang terjadi ketika itu. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lahir beliau setelah beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, ini yang beliau bawa perubahan. Sehingganya Allah sampaikan dalam ayat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali rahmat untuk seluruh alam. Kenapa dikatakan oleh Allah beliau ini rahmat untuk seluruh alam? Bukan hanya kedatangan beliau bermanfaat untuk kita manusia, namun juga kepada makhluk Allah yang lain. Sehingganya yang beliau keristilahkan dengan rahmatan lil alamin. Bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai saat ini walaupun beliau sudah tidak ada lagi, namun yang menjadi pucuk pimpinan kita umat Islam, yang menjadi panutan kita, yang menjadi junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingganya lantaran begitu jasanya beliau, jangankan kita orang bertemu dengan orangnya, namanya saja disebut, maka selalu kita iringi kalimat sallallahu alaihi wasallam dengan iringan doa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang kita bacakan tadi,
Allah sampaikan kepada kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada Rasulullah itu bagimu contoh tauladan yang baik. Apa yang akan kita contoh? Apa yang kita jadikan sebagai suri tauladan? Sikapnya, kepribadiannya, kehidupan kesehariannya, ibadahnya. Yang akan kita jadikan sebagai contoh. Siapa yang akan bisa menjadikan beliau sebagai contoh? Dalam ayat ini Allah sampaikan kepada kita ada 3. Apa yang 3 tersebut? Yang pertama kata Allah, liman kana yarjullah. Orang-orang yang inginkan rahmat Allah. Bagi kita yang memang menginginkan rahmat Allah, mudah-mudahan Rasulullah bisa jadikan sebagai panutan. Tapi kalau kita tidak menginginkan rahmat Allah, maka kita tidak akan bisa jadikan Rasulullah sebagai panutan. Masih dalam surat Al-Ahzab ini Allah sampaikan kepada kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-57-nya? Innal ladzina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adzaban muhima. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Ini kata Allah dalam ayat kepada kita. La'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat. Wa adalahum adzaban muhina. Dan Allah akan menyediakan untuknya azab yang menghinakan. Menghinakan bisa jadi di dunia, menghinakan nanti di akhirat. Lantaran apa? Lantaran mereka menyakiti Allah dan Rasulnya. Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran, ati'ullah wa ati'ur Rasul. Ta'atlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Barang siapa yang taat kepada Allah, maka dia akan taat kepada Rasul. Dan barang siapa yang taat kepada Rasul, mesti dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita dalam keadaan seperti itu, berarti kita orang-orang yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai panutan. Yang pertama. Yang kedua, wal yaumal akhir. Orang yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai panutan. Orang-orang yang ingin perjumpaan dengan negeri akhirat. Perjumpaan yang bagaimana? Tentu perjumpaan yang baik. Bapak, saudara-saudara, ada satu ungkapan doa yang selalu kita sampaikan kepada Allah ketika kita berdoa. Apa ungkapan yang kita sampaikan kepada Allah? Allah makhtim lana ya Allah bi husnil khotimah. Ya Allah, jadikanlah penghujung kehidupan yang baik. Wala takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Dan jangan ya Allah kau jadikan penghujung kehidupan yang buruk, penghujung kehidupan yang jelek. Kalau dapat penghujung kehidupan yang baik, mati dalam keadaan beriman, di alam barzah, di taman surga, di akhirat masuk ke dalam jannahnya Allah. Kalau dapat penghujung kehidupan yang jelek, penghujung kehidupan yang buruk, di alam barzah, dapatkan arah alam barzah, alam kubur, dan di akhirat kelak tentu akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, makanya orang-orang yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai panutan, orang-orang yang ingin perjumpaan dengan negeri akhirat, perjumpaan yang baik. Kalau memang perjumpaan yang baik, tentu mereka di akhirat kelak akan dimasukkan dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa kata Allah Subhanahu wa taala? Man amila solihat min zakarin aw unsa wa huwa mu'min. Barang siapa yang melaksanakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, Allah janjikan kepada mereka apa? Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Allah akan memberikan balasan nilai pahala melebihi daripada apa yang pernah dia kerjakan. Dan dia akan dimasukkan ke dalam surga. Makanya Bapak Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai panutan, orang-orang yang ingin perjumpaan dengan negeri akhirat, perjumpaan yang baik. Makanya sebagai contoh saat ini, kita tinggalkan pekerjaan kita sejenak. Kita mampu datang ke masjid. Kewajiban kita selaku kaum laki-laki. Iza nudiya lis-shalah yaumil jum'ah.
fas'au ila dzikrillah. Apabila kita dipanggil untuk melaksanakan solat pada hari Jumat, maka bersegera kita untuk mengingat Allah. Wazarul bait. Tinggalkan kegiatan, tinggalkan aktivitas, tinggalkan berbagai macam kegiatan. Rangka apa? Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun rupanya yang kita bukan hanya disuruh untuk memperbuat ibadah. Kata Allah ayat selanjutnya, faiza qudiyatis shalah fantasiru fil ard. Kalau sudah selesai laksanakan ibadah solat, kembalilah bertebaran di atas permukaan bumi ini. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sampaikan kepada kita, wa bataghi fi ma atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kebahagiaan negeri akhirat dan jangan lupakan bahagian kenikmatan hidup di dunia. Artinya, dua perintah Allah kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Persiapkan kehidupan akhirat, kita persiapkan. Kenikmatan hidup dunia kita juga tidak tinggalkan. Lantaran apa? Lantaran ini merupakan perintah Allah kepada kita. Kemudian yang ketiga, orang yang akan bisa menjadikan Rasulullah sebagai panutan. Wa zakarallaha katsira. Orang-orang yang banyak mengingat Allah. Ingat Allah banyak-banyak. Dalam keadaan yang bagaimanapun, qiyam wa qu'udan wa ala junubihim. Dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan bagaimanapun kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menjanjikan kepada kita bagaimana? Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku juga akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan termasuk orang-orang yang kufur. Tentu berharap dan bermohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan Nabi kita sebagai panutan. Setiap tahun kita peringati hari lahirnya dalam rangka mengenang jasa beliau, pengorbanan beliau. Lantaran begitu biasanya beliau lahirnya ke atas dunia. Andai kata pun tidak ada perintah untuk memperingati lahirnya, kita peringati ini dalam rangka mengembalikan kita kepada sunnah. Artinya semakin kita ingat kepada beliau, semakin teringat kita dengan sunnahnya, tentu kita akan jalankan sunnahnya, dan banyaklah kita bersalawat kepada beliau. Bahkan kata Nabi, bagi siapa yang bersalawat untukku, nanti akan mendapatkan syafaat. Mudah-mudahan tentu kita selaku umatnya, nanti kita akan bisa diakui sebagai umatnya, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Fakir yang absar, la'allakum turhamun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasma'u faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu al-asyidda'u 'alal kufar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwan simahum fi wujuhihim min asari sujud ila akhiril ayat. Shadaqallahu alaihi. Muhammad utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya tegas terhadap orang kafir. Sesama mereka berkasih sayang. Mereka nampak rukuk dan sujud. Mereka mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan
di wajah mereka ada tanda bekas sujud. Kalau memang kita mengaku sebagai umatnya, ini tanda yang Allah sampaikan kepada kita di dalam surat Al-Fat, surat yang ke-48 ayat yang ke-29. Maka periksalah diri kita masing-masing. Jangan kita hanya mungkin pandai mengaku, tapi kalau sekiranya tidak ada bukti tandanya pada kita, tentu kita tidak akan bisa diakui sebagai umatnya. Mudah-mudahan saja yang Allah sampaikan dalam ayat ini kita memiliki, sehingga termasuklah kita memang orang-orang yang sebagai pengikut dari Rasulullah. Innallaha malaikatu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'na wa sujudana wa kulla ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la dzikrullahi akbar.